Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Muhammad Farhan Lukas. Kalian bisa memanggil saya Pak Farhan atau Pak Darman. Nah, hari ini saya akan membawakan materi dengan judul jenis dan karakteristik bencana alam. Nah, sebelum memulainya saya ingin meminta maaf karena hari ini kita ada proyektor, maka saya akan menjelaskan secara langsung aja ya. PPT saya di sini. Nah, untuk kalian di bangku belakang tuh kayak kamu sama kamu di depan sini aja ya. Jadi kumpul sini nggak apa ngeriung di depan sini supaya kalian bisa baca PPT-nya supaya kelihatan. Oke, sebelum saya masuk ke materinya, kita nggak bahas jenis dan karakteristik bencana alam nih. Kita kan membahas dulu secara besar ya tentang bencana alam. Siapa yang tahu di sini apa itu bencana alam? Coba angkat tangan yang ngerti ya. Oke, itu yang belakang. Oke, kamu? Oke. Mau pertegas lagi ya, bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang sudah pasti akan menyebabkan korban jiwa. Kalau kita ngomongin bencana alam itu ada kayak gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan lain-lainnya. Udah pasti dari kelima yang saya sebutkan tadi itu udah pasti bakal menyebabkan korban jiwa. Nah, kita bahas lebih lanjut, oke? Untuk yang pertama kali kita bahas adalah tentang gempa bumi. Nah, oke, yang pertama ada gempa bumi nih. Ada yang tahu nggak sih apa itu gempa bumi? Oke, langsung Bapak jelaskan aja ya. Gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang disebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi seperti lempeng-lempengnya. Nah, biasanya gempa bumi itu disebabkan ada faktor. Yang pertama itu adalah dua lempeng yang saling bertumbukan atau saling bertabrakan lah. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada proses saat gunung api akan meletus. Itu biasanya akan menyebabkan guncangan juga seperti gempa bumi. Nah, kalau kita bahas dari karakteristiknya, yang pertama itu adalah bergetarnya lapisan kulit bumi. Nah, benar, saat gempa bumi terjadi itu pasti bakal bergerak bumi itu. Nah, selanjutnya dapat menyebabkan tanah longsor, kebakaran, bahkan tsunami. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari dampaknya gempa bumi sendiri itu ada beberapa macam. Kira bisa sebutin tuh ya, tanah longsor, terus ada kebakaran. Sebenarnya kalau kebakaran tuh nggak terlalu sering ya. Paling yang sering itu yang pada pakai yang paling bahaya batu adalah tsunami. Nah, tsunami itu apa? Kita akan bahas nanti. Kita akan juga akan bahas tsunami kok, tapi setelah ini, oke? Kita bahas tentang gempa bumi dulu. Nah, itu kata-kata dampak langsung adalah kerusakan korban jiwa. Udah pasti. Di saat gempa bumi terjadi, apalagi kalau misalkan kita ngomonginnya skala Richter itu tinggi, itu bisa merobohkan sebuah bangunan, sebuah gedung dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita ngomongin langsungnya itu merupakan kerusakan material. Kita akan mengatakan kerugian material. Tapi kalau misalnya kita ngomong kerugian korban jiwa, misalkan di saat atau dari gempa, kan kita nggak bisa memprediksi ya kapan terjadi gempa tuh, kayak bisa tiba-tiba. Nah, kalau lagi kondisi lagi di lantai paling atas gedung bisa jadi ya kita yang jadi korban jiwa dari gempa bumi tersebut. Oke, next ya, kita bahasnya apa? Oke, yang kedua itu ada gunung meletus. Kalau kita ngomong apa itu gunung meletus itu adalah keluarnya isi dari perut bumi yang dilontarkan ke dalam permukaan bumi. Isinya itu ada kayak lava, lahar, air panas, batuan. Itu benar-benar kayak yang dikeluarkan oleh perut bumi. Nah, kalau kita ngomong karakteristiknya itu sebenarnya paling atas itu adalah dapat diprediksi. Nah, benar, di saat gunung akan meletus itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat gejalanya ya. Yang pertama itu ada suhu di sekitar gunung itu akan naik, akan benar-benar panas di sekitar gunung itu. Nah, yang kedua adalah hewan-hewan yang tinggal di sana, hewan-hewan yang bermukim di atas gunung itu akan bergerak menjauh dari puncak gunung karena mereka benar-benar peka atau menyadari bahwa gunung tersebut itu akan meletus, makanya mereka akan benar-benar menjauh dari lokasi tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah bahaya langsung itu adalah lahar dingin dan lahar panas. Nah, kalau kita ngomongin dulu ini, lahar panas itu adalah lava panas yang bercampur dengan air panas yang kadang memiliki suhu yang sangat tinggi. Nah, untuk lahar dinginnya, lava panas yang mengalir terus berjalan, terus dia akan bercampur dengan air sehingga volume dia akan turun dan menyebabkan lahar itu akan menjadi lahar dingin gitu. Oke, next kita akan ngebahas tentang apa nih, tsunami. Nah, ini yang Bapak tadi sempat singgung di awal gempa bumi ya. Tsunami itu apa sih? Tsunami itu adalah gelombang tinggi yang sebenarnya dia air yang berkumpul secara banyak dan dia menyebabkan gelombang sangat tinggi. Nah, kalau kita ngomongin karakteristiknya itu, yang pertama adalah gelombang tinggi besar yang menghantam daerah pantai dan pesisir. Benar, di saat
terjadi tsunami ini, hal yang pertama akan mereka hantam atau mereka temuin adalah daerah pesisir, karena pesisir itu merupakan perbatasan antara laut dengan daratan luas. Jadi apa ya, kayak misalkan ya belum ada perbatasannya antara laut dengan daratan luas. Nah, selanjutnya itu adalah terjadi akibat gempa bumi. Nah, bener nih, kayak tadi kita bahas di awal, gempa bumi, akibat gempa bumi kan ada tentang tsunami. Nah, tsunami itu sendiri itu disebabkan oleh gempa bumi dasar laut atau gempa bumi yang terjadi di benar-benar dasar laut tuh, akibat dua lempeng sampai tabrakan di dasar laut sehingga dia menyebabkan tsunami tersebut. Nah, kalau kita ngomongin apa sih ciri-cirinya Pak? Apa sih karakteristiknya Pak? Sebenarnya kalau kita ngomongin itu semua, yang paling simpel, yang paling benar-benar kalian bisa saksikan dengan mata itu adalah kalau kalian di pantai, kalian lihat nih apa, air di bibir pantai itu bergerak menjauh, kayak bergerak ke tengah laut lah. Itu bisa jadi salah satu penyebab sih ciri-ciri akan terjadi tsunami, karena seakan-akan tuh air yang di pesisir itu ditarik untuk berkumpul di apa ya, di ujung sebelah sana lah, di ujung laut sebelah sana, dan ntar akhirnya kembali lagi tapi dengan beramai-ramai dengan gelombang yang tinggi sebesar setinggi 15 meter, 20 meter dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin apa lagi ya, memiliki tinggi, panjang, dan arah gelombang tertentu. Sebenarnya kalau ngomong tsunami itu ya benar sih, pasti gelombangnya sangat tinggi, bisa di sekitar 10 meter, 15 meter, bahkan pernah ada 20 meter, 25 meter. Itu benar-benar kayak satu hal yang gimana ya, bencana alam yang sangat menakutkan sih. Oke, kita next ya. Selanjutnya itu ada tentang banjir. Oke, banjir. Ini sebenarnya salah satu bencana alam tuh yang lumrah lah di Indonesia, apalagi di ibu kota kita Jakarta tercinta ini. Ini salah satu bencana alam yang disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang terjadi secara terus-menerus dari pagi, sore, siang, malam tuh benar-benar berlangsung terus, sehingga apalagi yang kita tahu daerah resapan di Jakarta tuh minim banget, apalagi daerah hutan itu belum terhitung tangan lah, terhitung jari. Nah, di sini kata-kata dapat berlangsung lambat atau cepat. Nah, kalau kita ngomongin yang berlangsung cepat, apalagi dia membawa material yang banyak, membawa lumpur sebagainya, itu bisa disebut dengan banjir bandang. Kan banjir bandang itu seperti apa ya, kecil tsunami lah. Dia udah berlangsung sangat cepat dan dia membawa material yang cukup banyak, seperti endapan lumpur, terus tanah, pasir, batu-batuan, apa kayu dan sebagainya, dan itu benar sangat berbahaya. Dia bahkan bisa menghantam jembatan sampai hancur. Nah, kalau kita bahas itu adalah apa ya, dampaknya. Sebenarnya kalau dampak secara langsung itu ya paling rumah-rumah yang terdampak banjir itu akan kotor karena terisi oleh lumpur, tanah, ya batu, kayu dan sebagainya. Kalau kita ngomong korban jiwa, kalau misalnya banjir masih skala kecil ya mungkin bisa dibilang nggak ada korban jiwa ya, paling hanya korban material aja. Tapi kalau kita kayak ngomongin korban apa banjir bandang, udah pasti tuh korban jiwa pasti ada, karena itu benar-benar sangat dahsyat juga sih. Next, kita akan bahas tentang kekeringan. Nah, ini kekeringan ini adalah lawan dari banjir, karena kekeringan ini terjadi di musim kemarau. Kalau kita ngomongin kekeringan ini, sebenarnya itu termasuk bencana alam yang bisa menyebabkan bencana sosial. Karena Bapak bisa bilang dia bisa menyebabkan bencana sosial karena di saat musim kemarau terjadi secara terus menerus tanpa adanya hujan, tanpa adanya tendangan air, kita akan menyebabkan suatu daerah itu mengalami kekeringan sekali, untuk jangan untuk mencuci atau sebagainya, untuk minum itu mereka bisa susah. Kenapa Bapak bisa bilang kita akan menyebabkan bencana sosial? Karena mereka akan mengalami guncangan sosial, kayak yang biasa mereka bisa minum, bisa nyuci baju, karena mereka harus perjalanan sejauh 25 km kah, 20 km kah untuk mendapatkan air. Ya mungkin ada daerah mereka air, tapi itu hanya air sisaan yang udah tercampur oleh zat besi, oleh kotoran. Nah, itu sebenarnya udah nggak layak masuk ke dalam tubuh manusia sih. Nah, kalau kita ngomongin di sini, dapat terjadi karena faktor meteorologi, hidrologi, pelaksanaan sumber daya air, dan faktor sosial ekonomi. Nah, benar. Ini terjadi karena musim kemarau yang berlanjut. Sedangkan kalau kita ngomongin banjir, dia terjadi karena musim hujan yang terus berlanjut dari hari ke hari tanpa ada henti sama sekali. Nah, kalau kita ngomongin kekeringan, dia terjadi karena musim kemarau tuh benar-benar berlanjut terus, dia nggak ada berhentinya. Dia kayak kita nggak dapat apa. Kalau kita ngomongin dua daerah nih, misal daerah A dan daerah B. Daerah A ini sama-sama mengalami musim kemarau ya, tapi daerah A ini masih mempunyai daerah konvensi lahan hutan lah untuk menyimpan simpanan air, sedangkan daerah B belum tandus sekali, dia belum nggak ada tanamannya untuk
kuat menyimpan cadangan air. Nah kita bisa lihat nih daerah mana sih yang paling bakal berdampak banget ya, pasti daerah B dong, kan dia nggak punya lahan apa-apa, sedangkan daerah A masih bisa bertahan. Nah biasanya kalau daerah B ini yang nggak punya lahan apa-apa, dia bisa bakal mencari air tuh sejauh apa yang mereka bisa dapat, entah 20 kilo, 10 kilo, bahkan bisa berkilo-kilo untuk hanya mendapatkan air bersih aja. Nah kita bahas selanjutnya ya, itu ada tanah longsor. Oke, kita bahas dulu. Oke, tanah longsor. Tuh yang di belakang yang berdua ngobrol terus, bisa jelasin ini nggak? Terus kalau kalian ngobrol terus, gimana saya bisa jelasin? Bisa diem kan? Nah gitu, kasian temen yang lain mau tuan, mau apa merhatiin bapak ngejelasin. Oke, bapak lanjut. Tanah longsor itu bisa diartikan sebagai gerakan tanah atau massa batuan yang memenuhi lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Gerakan ini dikendalikan oleh kondisi geologi, curah hujan, dan kemiringan lereng. Nah, kalau kita ngomongin dari tanah longsor ini, sebenarnya dia apa ya? Kan kita ngomong di gempa bumi yang pertama itu. Salah satu dampak dari gempa bumi itu adalah tanah longsor ini nih, dampaknya nih. Nah, tanah longsor ini sebenarnya kayak daerah lereng itu terjal dan dia tidak mempunyai apa ya, tanaman yang memiliki akar yang cukup kuat untuk mencekram apa ya darahnya dia lah, dia masih bisa kuat lah kalau ada akar. Kalau udah nggak ada akar terus ditimpa hujan terus menerus, bisa jadi dia akan mengalami longsor. Nah kalau kita ngomongin di sini nih, gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan miring dan terjadi karena lereng gundul, gempa bumi, dan penambangan yang tidak terkendali. Nah ini ada kata-kata yang sangat menarik nih, terjadi karena lereng gundul. Nah biasanya kalau udah lereng terjal dan kemiringannya sangat ekstrim ya, terus dia gundul, wah itu benar-benar harus harus diwaspadai banget sih, dan sampai kita mendirikan bangunan di bawah tempat seperti itu, karena bapak yakin tuh benar-benar tempat yang resiko longsor itu sangat tinggi, karena dia nggak ada penahan sama sekali dan dia nggak bisa menahan lah gerakan ada tanah di atas yang kalau misalkan dari musim hujan ataupun gempa bumi, dia pasti dia bakal ambruk longsor ke bawah lah. Terus selanjutnya ada kata-kata penambangan yang tidak terkendali. Nah, biasa penambangan liar ini dia menggali tanpa memperhatikan fondasi tanahnya. Kuat nggak sih tanah itu menahan? Misal nih ada kayak suatu gua gitu, terus kalian gali nih, tapi kalian gali itu ada nggak melihat nih atasnya apakah kuat atau enggak, sehingga pas saat kalian menambang, saat kalian menggali itu tanpa kalian memperhatikan, bisa jadi ya dia bakal anjlok, dia bakal longsor ke bawah, dan akhirnya ya korban jiwa bakal berjatuhan. Ya itu penambang yang ada dalam gua tersebut. Selain itu dapat terjadi secara tiba-tiba dan dapat menghancurkan bangunan, jalan, pipa, dan kabel. Kalau kita ngomongin longsor, jadi sebenarnya kayak gempa bumi, nggak ada yang bisa prediksi dan nggak ada yang bisa kayak, oh besok bakal longsor nih, wah hari ini bakal longsor nih, oh tengah sejam lagi bakal longsor nih. Itu nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena ya benar, dia bencana alam yang sebenarnya susah ditebak, susah banget diprediksi. Mungkin kita cuma memperkirakan kayak misalkan nih, oh daerah itu kayaknya tuh dia itu deh nggak tanaman bakal longsor deh. Mungkin kita bisa berandai-andai seperti itu, tapi kita nggak bisa kayak benar-benar tiba-tiba langsung ngomong itu bakal longsor, kita nggak bakal bisa. Itu benar-benar kayak terasa tiba-tiba. Terus kalian pernah baca berita kan kayak satu keluarga meninggal karena tertimbun tanah longsor. Itu udah kayak hal yang jahat sebenarnya sih, tapi yang betul fakta, hal yang lumrah lah. Karena longsor itu terjadi secara ya udah korban tanah pajak itu semua ya nimbun mereka semua, karena mereka meninggal. Itu sebenarnya satu hal yang jahat, tapi ya fakta di lapangan seperti itu. Nah jadi sebenarnya itu yang bisa Bapak sampaikan di materi kali ini tentang jenis dan latar fenomena alam. Bapak udah menjelaskan tentang gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor. Nah kalau memang ada yang kurang atau yang masih belum paham, kalian bisa hubungin Bapak atau tanya ke Bapak langsung lah. Tapi sebelum itu Bapak akan tutup dulu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.